Saya membaca dalam sebuah buku, Marcel. Ini menarik sekali. Ini yang saya akan tanyakan selanjutnya kepada Marcel. Ada sebuah perjalanan seseorang yang dicatat dalam sebuah buku, seorang psikiater. Kemudian dia bisa bercerita mengenai perjalanan jiwanya dia ketika hidup. Di satu kehidupan dia adalah seorang arsitektur yang terkenal di dunia. Sehingga dia banyak membangun gedung-gedung yang hebat di Amerika dan di negara lainnya. Sampai di satu titik ternyata selain bangunan, dia juga membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan satu kota dengan kota lainnya. Tetapi di satu ending dalam kehidupannya dia menjelang dia pensiun sebagai seorang arsitek sipil, dia membangun sebuah jembatan di satu daerah yang biasa saja, yang sebetulnya adalah itu inti daripada dia dihidupkan di dunia. Dia mengatakan di dalam bukunya di alam bawah sadar hipnoterapinya, bahwa saya diberikan ilmu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa mempunyai skill ini untuk membuat jembatan, tapi nanti setelah semua kehebatannya sudah dijalankan, di akhir hidupnya dia harus bisa membangun itu. Hanya karena itu, kalau dia tidak lakukan itu, artinya misi hidupnya fail. Misi hidupnya, fail. Oke. Dengan kemampuan Marcel, dikasih suara yang bagus. Semua orang jatuh cinta sama kamu loh, kalau kamu tuh nyanyi. Ya, Marcel orang yang dikasih semua kinestetik kecerdasannya mumpuni. Semua mumpuni. Semua tubuhmu diberikan kemampuan yang di atas rata-rata. Kalau dihubungkan dengan cerita si arsitektur yang hebat tadi, titik mana yang kamu belum selesaikan dengan maksimal, Marcel? Apakah dengan suara indahmu? Apakah dengan kamu punya kehebatan berolahraga dengan drummu? Anakmu juga jago banget itu mainnya. Ataukah memang itu dibutuhkan oleh Rima, istrimu yang ada gila, di Mbak. sekitar hidupmu, atau dengan 3 anak laki-lakimu? Ada 4 ya? 3 ya? Ini sadis sih pertanyaannya. Cuman ini sadis pertanyaannya jujur, Mbak. Cuman memang ini saya selalu punya kerinduan untuk gimana caranya memberikan legacy yang baik untuk anak-anak gitu, terutama anak-anak kami gitu. Jadi memang saya selalu berpikir begini, tujuan saya cuma satu sebetulnya. Gitu. Gimana caranya supaya suatu saat nih ketika anak-anak saya ditanya siapa bapaknya, apapun profesinya nanti gitu. Saya kan nggak tahu profesi saya, apakah saya terus jadi penyanyi atau tidak. Suatu saat kan tiba-tiba saya nanti jadi apa gitu kan, saya nggak tahu. Tapi saya selalu berusaha untuk gimana caranya ketika jangan sampai nanti anak-anak saya ditanya, misalnya Kinan, Edgar atau Seth gitu. Seth, who's your father gitu. Dan dia malah berusaha mencari objek obrolan lain gitu. Boleh ngobrolin yang lain nggak? Jangan ngobrolin ayah gitu. Itu yang saya takut. Jadi memang mengenai masalah legacy ini buat saya lumayan penting dan lumayan harus saya jalankan, Mbak. Karena saya pengen mereka ini jangan menjadi istilahnya mereka harus menjadi obat buat gimana caranya membahagiakan orang lain, gitu, membahagiakan sekelilingnya dan segala macam gitu ya. Jadi nggak boleh mereka menjadi duri buat siapapun, mereka nggak boleh menjadi racun buat siapapun. Mereka harus menjadi yang baik. Itu sih legasinya. Jadi memang mungkin itu juga sekaligus menjawab tadi kegelisahan tadi. Makanya intinya jangan sampai nanti suatu saat ketika mereka ditanya ayahnya siapa, mereka malu gitu nyebut namanya ayah siapa gitu. Saking ayahnya nggak ada gunanya. Enggak banget. Iya. Soalnya saya bukannya nggak mau berpikir besar, tapi tadi kan pertanyaan Baraya lumayan tuh ya. Analogi ceritanya, wah ini gila nih, sangar banget gitu ya. Dia arsitek yang sudah sangat sukses gitu ya. Terus saya sukses, ntar dulu suksesnya di mana sih? Maksudnya sukses oke, tapi kembali lagi gitu kan, itu sesuatu yang masih menjadi bagian dari diri saya, cuman belum sepenuhnya saya gitu.
saya tuh masih harus semangat terus gitu menjalani dan masih terus mencari sebenarnya Marcel Siani tujuannya apa sih, ngapain sih dia ada di dunia ini gitu kan, sebetulnya buat apa gitu loh. Itu yang apa juga yang tadi saya bilang gitu. Jadi memang itu aja sih kayaknya Mbak sejauh ini. Jawabannya semoga memuaskan karena gila tadi pertanyaannya wah apa ya? Intinya saya tidak perlu dipuaskan, tenang aja. Berat sekali. Iya. Betul. Tapi itu menjadi pemikiran saya juga, Marcel, dari buku yang ditulis itu bestseller dari New York. Jadi dia memberikan satu keterangan itu, kemudian dituliskan dan itu dibukukan. Nanti kapan-kapan kita bertukar buku ya, supaya referensi bisa menyenangkan buat matamu membaca. Tapi memang dalam hidup saya yakin bahwa kita memang dipertemukan, tidak ada yang kebetulan. Oh enggak. Segala sesuatu itu pasti ada alasan. Saya bisa ngobrol dengan Marcel sesuatu yang tidak kebetulan, walaupun mungkin dipertemukan dengan banyak hal, tapi inilah waktunya untuk saya bisa bicara hal yang kayak begini. Dan saya percaya itu juga. Saya merasa kok makin sulit untuk bisa bertemu dengan orang yang bisa ngobrol enak tanpa harus taruh badan dengan ego yang tidak asik buat diajak ngobrol. Betul. Semakin sulit saya mendapatkan teman yang bisa duduk enak tanpa harus saya menilai siapa Marcel. Iya. Banget, Mbak. Saya rindu, ya begitu. Menurut pandanganmu bagaimana dengan jiwa manusia dan spiritual? Apakah ada kaitannya sampai saat ini, Marcel? Iya, buat saya pada akhirnya menjadi manusia yang bahagia itu adalah ketika kita bisa mendapatkan situasi yang nyaman buat kita, situasi yang membahagiakan buat kita, dan sekali lagi membahagiakan di sini bukan hasil akhir tapi proses gitu. Saya tidak percaya bahwa bahagia itu pasti harus ada di ujung sana, di depan sana, tapi kebahagiaan itu kita bisa cetak pelan-pelan sambil jalan gitu. Dan terus terang Mbak, mungkin banyak orang yang nggak setuju juga bahwa pandemi ini terus terang buat saya membawa banyak sekali kebahagiaan. Saya bisa memperbaiki komunikasi saya dengan diri saya sendiri, ya dengan orang-orang sekitar, dan saya juga jadi sadar hubungan dengan keluarga saya juga semakin lebih terbuka, ya dengan Rima, dengan anak-anak gitu. Dan akhirnya saya bisa menemukan sebetulnya kualitas menjadi diri saya sendiri itu sebetulnya dengan gini, dan saya sadar bahwa pada akhirnya nanti ketika saya pergi, ya orang-orang terkasih inilah yang akan mendoakan saya gitu ya. Dan saya juga sadar ternyata lingkaran saya nggak gede-gede amat sebetulnya gitu. Orang-orang itu lagi. Jadi ya senang aja pada akhirnya gitu. Di pandemi ini justru saya mendapatkan banyak hal yang seperti itu gitu. Dan seperti tadi Mbak Raya bilang, nggak lagi menemukan apa ya Mbak ya. Walaupun di luar sana juga masih struggling dengan berbagai macam karakter yang ketika duduk gitu, dia langsung sudah naruh tembok dia gitu. Nih, tembok gue di sini ya, koridornya di sini. Jadi kalau mau ngomong sama gue, koridornya tuh ini. Nah itu memang capek sih memang, gitu, capek sekali. Dan entah kenapa itu jadi kayak semacam perlombaan di mana sekarang setiap orang, baik pertemuan langsung maupun tidak langsung, lewat sosmed atau apapun, semuanya kayak ingin berlomba-lomba untuk menunjukkan posisi saya di mana gitu loh. Itu capek banget sih memang. Gitu ya. Jadi memang nggak ada yang benar-benar tulus. Sudah kita duduk aja yuk, kita ngobrol apa gitu yang lucu-lucu, yang seru-seru, yang ketawa gitu ya, itu menyenangkan loh. Iya. Dan lucu sebetulnya gitu ya. Dan ketika kita bisa menertawakan diri sendiri, perjalanan kemarin itu seperti apa, bahwa ternyata gila itu kacau banget ya kemarin, kita ketawa sama-sama, dan dari tertawaan itu, hal-hal yang sepele itulah justru isu-isu spiritual bisa keluar, dan akhirnya kita bisa sama-sama mensyukuri keberadaan kita gitu. Gitu sih. Kalau terlalu capek segala-gala dipikir bahwa harus ada posisi saya di sini ya. Jadi atau misalnya paling parahnya gini, kita bertanya ke orang gitu ya, kita ngajak ngobrol orang, tapi di kepala kita udah ada ekspektasi tentang jawaban yang akan dikeluarkan orang gitu. Itu capek sekali sih. Dan itu yang banyak sekali saya hadepin gitu, lumayan. Jadi yang kayak mereka bertanya sama saya misalnya satu hal gitu, apa sih sebetulnya kunci kesuksesan kamu gitu, atau gimana sih kamu punya suara yang bagus gitu. Di kepala mereka adalah jawabannya udah pasti karena Tuhan, udah pasti karena Allah, atau udah pasti karena Sang Halik atau. Tapi kan saya juga
punya hak kalau karena Sang Halik, karena Allah atau karena Tuhan kan nggak usah diomongin ya. Gitu. Saya juga punya hak untuk bilang begitu gitu. Dan akhirnya saya bisa bilang bahwa ya kenapa saya bisa sukses ya karena saya latihan. Kenapa suaranya bisa bagus ya karena latihan, dan mereka nggak terima gitu. Nggak terima jawaban itu. Mereka mengharapkan jawaban saya adalah benar-benar melulu dari Tuhan gitu. Ya udah pasti Tuhan mah jangan ditanya gitu. Gitu. Iya kan betul. apa Kalau ekspektasi Tuhan, yang Tuhan ini Tuhan ya nggak usah dibahas, pasti ada Tuhan. Karena mungkin juga orang-orang ini juga mungkin bertanya dengan konsep yang masih menurut dia bahwa ya dia masih harus menyamakan posisi Tuhan dengan kita yang awam-awam ini gitu. Tuhan itu maha segala gitu. Kita nggak perlu tanya lagi keberadaan dia udah pasti gitu. Tapi masa harus saya ceritain buat apa? Untuk memuaskan ego siapa? Untuk jawaban saya untuk menjawab untuk mempertanggungjawabkan apa gitu. Betul. Gitu Setuju. loh. Betul. Iya kan? Marcel, buat saya betul. Satu hal yang mesti dianggap satu kemudahan dalam dirimu adalah kita kan backgroundnya hukum ya, ilmu hukum, disiplin hukum. Artinya secara penafsiran itu dilatih untuk membangun sebuah penafsiran. Tapi juga di sisi lainnya tuh ada empati yang harus kita gali juga ketika memutuskan sebuah persoalan. Ini bagaimana keseimbangan secara logika, keseimbangan secara nalarmu, bagaimana untuk ekspektasi itu tidak akhirnya membuat kekecewaan terlalu dalam. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Kalau saya selalu begini, bahwa saya tidak pernah mau mempertentangkan logika dengan nurani. Dua hal itu seperti direksi dengan komisaris, dua-duanya harus saling menguatkan. Jadi kalau ketika ada konsep-konsep yang menyatakan bahwa logikamu itu tidak akan membawamu kemana-mana, kata siapa? Logika saya juga membawa saya kemana-mana. Tapi hanya keyakinan, saya tahu, saya yakin. Tapi kan sebelum kita yakin juga kita harus menjalani segala sesuatu. Kita harus bikin planning dan segala macam, baru kita bisa yakin. Dan kemampuan untuk memplanning dan segala macam itu juga kan sebenarnya adalah karunia yang Tuhan kasih sama kita. Jadi jangan juga dinafikan itu gitu. Makanya saya yakin bahwa dua hal ini bisa berjalan bersamaan, ya kan? Jangan terlalu yakin sampai nggak pakai otak, tapi juga jangan juga terlalu pakai otak sampai kita nggak percaya bahwa otak ini juga ada yang ngatur gitu. Iya. Akhirnya gitu aja sih Mbak. Cuman itu tadi kita nggak bisa kembali lagi ke obrolan kita yang tadi, kita nggak bisa menggunakan obrolan ini untuk obrolan dengan orang-orang yang dari awal sudah naruh tembok gitu. Dengan ekspektasi mereka, dengan apa yang mereka yakini sebagai beliefs mereka. Kita lagi ngobrolin tentang value, tapi mereka sudah bicara mengenai beliefs yang dogmatik gitu, nggak bisa diapa-apain kan. Nggak bisa. Kalau kita bicara value kan, value sesuatu yang kita dapat sehari-hari, yang mungkin dinamis gitu kan, kita dapat gitu kan. Tapi kalau dogma kan sesuatu yang rigid, nggak bisa diapa-apain. Beliefs itu sesuatu yang rigid, nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau mereka ngobrolnya udah begitu, udah sulit. Nah, kalau saya untuk menyeimbangkan itu biasanya saya tanya balik. Kalau misalnya dia nanya sesuatu yang kayak gini aja deh, kamu agamanya apa? Saya biasanya nanya, kamu tujuan kamu apa dulu nanyanya? Gitu. Saya biasa tanya gitu. Tanyanya, misalnya saya ditanya gitu, maaf ya Mas ya, waktu itu saya naik taksi online gitu, tiba-tiba dia nanya, tapi maaf Mas Marcel sekarang agamanya apa ya? Bapak tujuannya mau apa nanya agama saya? Saya pengen tahu gitu. Iya dong. Iya. Orang itu kalau melakukan sesuatu harus tahu purpose-nya apa. Jadi jangan ngasal gitu. Jangan ngasal nanya. Kan jangan gitu. Saya kan punya prinsip nakal boleh. Nakal itu salah satu fungsi dari kreatif. Kita nakal pasti kreatif. Tapi jangan bego. Jangan bego. Nakal boleh, bego jangan. Kan gitu. Iya, Mbak. Iya. Nakal itu kreatif, bagus. Tapi jangan bego. Makanya saya tanya, nah purpose-nya apa? Kamu nanya gitu, purpose-nya mau apa? Untuk muasin ego kamu. Kalau misalnya kamu emang tahu kalau saya jawab gini, yakin saya jawabnya benar. Kalau ternyata saya bohong gimana? Gitu loh. Makanya, buat apa gitu? Kita harus tahu gitu. Jadi biar kita juga akhirnya bisa lebih kontrol mengenai basa-basi, ya kan? Bertanya. Kan kita kan masyarakat kita kan tinggi sekali basa-basinya, tapi kadang-kadang basa-basinya kan suka nggak
nggak ngotak gitu istilahnya gitu, nggak pakai otak. Iya kan, bertanya kayak kamu sekarang gemuk ya gitu. Dalam hati gue, lu kayak keren aja lu nanya-nanya gue gemuk gitu. Ya kan kadang-kadang gitu. Wah, kapan nih kapan nyusul, kapan nikah? Itu kan pertanyaan yang menurut saya nggak udahlah gitu, basa-basi itu mendingan diam aja. Karena prinsip saya juga selain nakal boleh, bego jangan itu juga ya. Kalau misalnya belum bisa bikin orang senang, belum bisa bantu orang, minimal jangan nyusahin orang. Itu prinsip spiritual saya juga tuh, Mbak. Jadi kata kuncinya siang ini adalah boleh nakal tapi nggak boleh bego. Yang penting nggak boleh nyusahin orang. And it's spiritual. Iya betul. Iya betul, Mbak. Akhirnya, oh ya by the way, supir taksi yang tadi, supir taksi online yang nanya tadi, Mas, maaf Mas, kalau Mas sekarang agamanya apa ya? Saya jawab aja, ada 2 jawaban waktu itu, karena yang nanya lumayan banyak, Mbak. Lumayan gitu. Nah, ini saya sebut aja ya. Yang pertama saya jawab gini, oh, agama saya Wing Chun, saya bilang. Wah, Wing Chun, agama apa itu? Iya. Agamanya keren pokoknya, Mas. Oh, gitu. Terus dia mulai bingung gitu kan. Iya. Nabinya namanya Bruce Lee. Gitu, saya bilang gitu. Terus dia ketawa-ketawa. Terus dia, oh, Mas yang bener, Mas. Enggak, bener. Saya serius. Kelihatan saya bohong-bohong nggak ini? Serius saya bilang. Terus ada satu lagi yang Mas Marcel kan sekarang ini bukannya dulu ini. Iya. Pokoknya gini, Mas. Sekarang kalau Mas mau pengen tahu agama saya apa, jawabannya begini. Yang paling bikin Mas nyaman apa? Gitu. Karena saya udah belajar banyak nih. Nah, yang paling bikin Mas nyaman apa di saat ini? Itu aja jawabannya. Wah, Mas jangan gitu. Enggak, benar. Silakan. Kalau Mas merasa saya Islam, silakan. Atau merasa saya Katolik, silakan. Merasa saya Buddhis, silakan. Yang bebas aja, yang nyantai. Yang pokoknya Mas pulang, nanti kalau Mas ditanya mengenai, jadi agamanya Marcel tuh apa, bro? Gitu misalnya. Mas jawab aja yang paling nyaman buat Mas apa. Jadi Mas juga enak, tidurnya enak, makan juga enak, jadi daging, saya bilang. Nggak bilang gitu. Gitu aja. Lucu banget sih. Karena kan, kalau nggak capek, Mbak. Aduh, gila. Jadi iya, bertanggung jawab sama siapa kok. Iya kan. Kalau saya ngomong benar juga dia yakin bener nggak. Kalau saya ngomong bohong juga emang yakin bener nih bohong gitu. Gitu. Jadi jawabannya Wing Chun, Mbak. Nabinya Bruce Lee. Aduh, hormon endorfin saya keluar, bisa cekikikan dengan kamu. Nggak boleh bego dan nggak boleh orang udah itu kata kunci. Iya. Aku seneng ngobrol sama kamu hari ini. Thank you so much. Kapan-kapan harus ngobrol lagi, ngegangguin Marcel lagi. Nanti saya pasti janji akan kasih buku ya, supaya kita bisa diskusi lebih menyenangkan. Thank you, Mbak. Marcel, sending my love to Rima dengan anak-anak. Semoga bisa bahagia di Bali selama 1 bulan. I'm humbled, Mbak. Thank you so much. Yes. Oksigen. Likewise. Terima kasih banyak. Please send our love to everyone. Sampai jumpa lagi. Yes. Thank you, Mbak. Terima kasih Pleasure. sudah join bersama saya. Ya, oke. Many blessings, Mbak. Bye. Bye. Bye.